Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Sabtu 23 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tidak jarang kita begitu peduli untuk mengurusi hidup orang lain. Dalam setiap peristiwa yang dialami seseorang, selalu ada saja komentar yang muncul. Yang biasanya tidak pernah absen adalah komentar miring atau negatif. Entah orang mengalami keberhasilan atau kegagalan, kegembiraan atau kesedihan, ada saja komentar negatif yang dilontarkan. Yesus mengkritik kebiasaan buruk tersebut dan mengingatkan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Saudara-saudari terkasih, kadang juga kita mempunyai gambaran yang salah terhadap penderitaan orang lain. Kita sering menilai jika seseorang banyak menderita di dunia, pasti dosanya banyak. Sedangkan orang yang hidupnya enak di dunia, ini karena diberkati Tuhan. Maka kita mudah menyalahkan orang yang menderita sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Jelas pandangan ini tidak benar, karena banyak orang baik yang menderita di dunia ini, dan banyak orang jahat yang hidupnya enak di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menyadarkan mereka dan juga kita semua agar tidak menuduh orang lain berdosa karena penderitaannya. Yesus menyadarkan kita bahwa orang baik pun dapat mengalami penderitaan dan kesusahan di dunia ini.
yang perlu kita kembangkan adalah pertobatan, membangun persatuan dengan Tuhan sendiri, baik dalam situasi susah maupun dalam suasana senang. Saudara-saudari terkasih, semakin bersatu dengan Tuhan, kita akan kuat menghadapi situasi hidup kita. Dengan bersatu bersama Tuhan, kita akan tahan dalam memikul salib penderitaan kita masing-masing. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Semua orang harus bertobat. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih suci. Dalam kaitan dengan hal ini, maka ada dua hal yang perlu kita lihat, yakni pertama, marilah kita yakin bahwa sejelek-jeleknya atau bahkan sejahat-jahatnya orang, mereka masih selalu dapat bertobat dan berubah menjadi baik. Kedua, semua perubahan mendasar itu hanya mungkin bila digerakkan oleh Tuhan sendiri. Marilah kita mohon rahmat pertobatan dan perubahan mendasar bagi orang-orang yang barangkali telah mengecewakan dan menyakiti kita. Saudara-saudari terkasih, setiap orang bertanggung jawab atas perkembangan dirinya, bagaikan pohon ara dalam perumpamaan Yesus. Ada saatnya setiap pohon dinanti buahnya dan dinilai berdasarkan perkembangan apa yang sudah dihasilkan. Ketika orang hanya sibuk mengurusi hidup orang lain, bagaimana ia bisa punya waktu untuk mengurusi perkembangan dirinya? Santo Paulus juga mengingatkan bahwa setiap pribadi hendaknya bertumbuh ke arah Kristus dan berpusat padanya. Di dalam Kristus, kita bisa mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan kedewasaan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala zaman dan segala kesulitan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber belas kasih, semoga kami bertobat berkat sabdamu yang kau bimbing mengikuti jejak putramu. Limpahilah kami kiranya belas kasih-Mu yang sepenuhnya ada padamu. Bimbinglah segala daya upaya kami ke arah yang lebih baik, yang berkenan padamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.